Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang berbahagia ini kita masih dapat bersua dan masih dapat melakukan berbagai macam kegiatan kita, terutamanya semua kegiatan itu kita niatkan dan kita usahakan bisa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Kawan-kawan, bagaimana keadaannya? Kita menyapa di sini, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah berdoa kepada Allah sehingga kita selalu sehat. Dan apabila sekarang kita sedang dalam keadaan sakit, maka berobatlah supaya kita sembuh. Dan bila belum juga kita mendapatkan kesembuhan, tapi yakinkan diri bahwa itu semuanya ada hikmahnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekarang ini kita sedang dicoba oleh Allah untuk diampuni dosa-dosa kita, Masya Allah. Bagi kawan-kawan yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, mungkin dalam keadaan sedang terjadi musibah, terjadi gempa seperti Cianjur dan bencana-bencana yang lain, maka ingatlah bahwa pemahaman agama kita, bencana-bencana itu terjadi semuanya ada kaitan dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, bukan hanya fenomena alam belaka. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an suratul Al-Kahfi, wa tilkal qura ahlaknahum, wa tilkal qura ahlaknahum, dan begitulah negeri itu kami binasakan, lamma zalamu, ketika mereka berbuat zalim, wa ja'alna limahlikihim mau'ida, dan kami jadikan bagi kebinasaan negeri itu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang lain. Maka hati-hati kawan-kawan semua, bahwa apapun bencana yang terjadi itu semua bukan terjadi dengan sendirinya, tetapi semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi renungan bagi kita. Apabila kita dalam keadaan berdosa, maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dalam keadaan bukan orang yang sedang sibuk dengan dosa, maka lihatlah apakah selama ini kita melakukan sebuah perintah, yaitu amar ma'ruf, di mana ketika amal ma'ruf itu ditinggalkan, maka Allah akan timpakan bencana kepada orang yang meninggalkan amar ma'ruf. Mungkin itu kesalahan kita walaupun kita tidak melakukan dosa. Apabila semuanya kita melakukan amar ma'ruf, kita selalu berbuat yang terbaik, masih juga mendapatkan musibah, masih juga mendapatkan kesusahan, maka itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk ditingkatkan derajat kita. Masya Allah, subhanallah. Kawan-kawan semua, baik, pada hari yang berbahagia ini kita mengingatkan sebuah kisah yang ada di dalam Al-Quranul Karim, yaitu kisah seorang nabi yang konon katanya nabi yang paling tampan, ya, yang paling ganteng, ya, itu dia Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam Al-Quran ada satu surah yang surah tersebut dinamakan atau diberi nama dengan surat Yusuf. Kenapa? Karena dominan daripada surat tersebut menceritakan tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kawan-kawan, ada sebuah ilmu yang kita dapatkan dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu kasih sayang ayahanda beliau Nabiullah Ya'qub alaihissalam kepada Nabi Yusuf luar biasa, sehingga ketika Nabi Yusuf itu tidak ada lagi di sampingnya karena telah dilakukan makar oleh kakak-kakaknya, sehingga dimasukkan ke dalam sumur, dan Nabi Yusuf kemudian dibawa
oleh musafir ke negeri Mesir, dan sampai di sana beliau tinggal di rumah raja dan seterusnya. Setelah kejadian itu, Nabiullah Ya'qub alaihissalam selalu menangis, menangis. Beliau menangis sampai putih, mata hitamnya menjadi putih. Itu begitu dahsyatnya beliau menangis karena kehilangan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nah, kawan-kawan semua, suatu hal yang luar biasa terjadi, yaitu ketika Nabi Yusuf mengetahui bahwa ayahanda beliau sedang sakit, dan beliau menitipkan baju, dititipkan kepada saudara-saudaranya, yang apabila sampai nanti ke kampung dan bertemu dengan ayah kalian, maka ambil baju saya dan hempaskan baju itu di muka ayah, niscaya dia akan bisa melihat. Dan memang itu yang terjadi. Setelah dihempaskan ke baju Nabi Yusuf ke wajah Nabiullah Ya'qub, maka pada waktu itu Nabi Ya'qub yang dalam keadaan buta bisa melihat. Itu kenapa bisa terjadi? Yang pertama, itu kajiannya adalah sebuah mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun di balik semua peristiwa-peristiwa yang Allah berikan, bisa kita ambil ilmu, yaitu apa? Frekuensi yang ada di dalam otak Nabiullah Ya'qub alaihissalam pada waktu itu, waktu beliau mencium keringat Nabi Yusuf yang menempel di baju beliau, maka frekuensi itu berada pada frekuensi yang baik, yang normal, sehingga pada akhirnya dengan frekuensi yang baik memperbaiki seluruh jaringan-jaringan di dalam kepala, dan akhirnya membuat Nabiullah Yusuf alaihissalam kembali bisa melihat. Itulah perasaan di dalam kajian agama kita. Semua punya rasa. Itu sebuah pengobatan yang luar biasa. Maka sekarang dibuat penelitian demi penelitian sehingga ditemukan sebuah cara untuk memperbaiki jaringan otak, frekuensi di dalam otak, yaitu dengan menetes wave, Nah, ini dia wave artinya frekuensi. Ini sebuah pengobatan yang luar biasa. Bagaimana caranya? Wave ini dibuat dari bunga mawar, Ada dua bunga mawar yang ada dalam wave ini. Yang pertama, bunga mawar yang berwarna putih. Untuk apa? Untuk memperbaiki seluruh jaringan-jaringan yang ada di dalam otak. Yang kedua, ada wave yang berwarna merah. Untuk apa dia? Dia untuk memperbaiki seluruh permasalahan yang ada di jantung. Jadi wave ini luar biasa. Dia tidak diminum, dia menggunakan apa yang digunakan oleh Nabiullah Ya'qub alaihissalam ketika beliau bisa melihat, sembuh daripada kebutaan, yaitu frekuensi. Jadi dia ini hanya kita tetes, Wave ini kita tetes di mata kiri dan mata kanan. Semua permasalahan yang ada dalam otak dengan izin Allah bisa kembali membaik. Dan ini sudah banyak sekali testimoninya. Bahkan orang yang stroke bisa sembuh dengan wave ini. Orang yang epilepsi, banyak sekali testimoni bisa sembuh dengan izin Allah dengan menggunakan wave ini. Orang yang koma yang nggak sadar-sadar juga banyak juga testimoni yang dihasilkan dengan menggunakan wave ini, kemudian bisa sembuh semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh luar biasa. Itu sebuah kajian dari surat Yusuf, dari kisah Nabi Yusuf, dan secara khusus dari sembuhnya Nabiullah Yusuf alaihissalam
ketika beliau mencium bau keringat daripada ananda beliau yang beliau sayangi, yaitu Nabiullah Yusuf alaihi salam. Kawan-kawan semua, maka sekarang mari kita semua kembali kepada pengobatan Islam, di mana pengobatan kita pengobatan yang lengkap, yaitu pengobatan bukan hanya fisikal saja. Jadi pengobatan itu kalau kita bagi sehat itu ada beberapa segi yang bisa ditinjau, yaitu sehat dari segi mentalnya, sehat dari segi emosinya, sehat dari segi spiritualnya, sehat dari segi fisikal. Dan yang paling menentukan sehat itu justru bukan fisikal melainkan spiritual. Biasanya orang yang spiritualnya baik, maka seluruh penyakit akan bisa diatasi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada penyakit, orang yang baik spiritualnya, penyakit fisiknya masih tersisa, tapi dia bisa menerima dengan baik penyakit itu karena dia sabar dan bertawakal kepada Allah. Maka 50% kesembuhan, 50% sehat itu berada pada spiritual. Kemudian mental, ya, akal dan emosi. Kita tidak temukan daripada pengobatan selain daripada pengobatan Tibun Nabawi yang bisa mengobati emosi, tidak ada, ya. Misalnya orang marah, bagaimana kita cara mengobati orang marah? Apa yang harus diminum? Pil apa, ya? Atau sirup apa yang bisa diminum untuk bisa mengobati orang marah? Tidak ada. Apa tidak ada obat? Ada, tapi tidak ada dalam pengobatan yang selama ini kita jalani, yaitu pengobatan yang tanpa ruh. Dia adalah bukan pengobatan Islam. Sedangkan pengobatan Islam adalah pengobatan yang punya ruh, punya frekuensi. Apa pengobatan untuk orang yang marah? Rasulullah SAW bersabda, apabila kita marah, beliau memerintahkan kita untuk berwudu. Kenapa? Karena marah itu merupakan bara api daripada neraka, dan api itu bisa dipadamkan dengan berwudu. Berwudu itu apa? Menggunakan air. Menggunakan air yang ketika kita gunakan, sudah kita buat air itu menjadi air yang punya perasaan, ya. Molekulnya menjadi halus. Apa? Sebelum kita berwudu, kita disunahkan membaca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apalagi alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura. Kita sudah memposisikan air ini, sudah kita katakan pada air ini bahwa engkau diciptakan oleh Allah sangat sempurna, sangat baik. Jadi kita beri semangat untuk air tersebut sehingga terbuka molekulnya, maka pada akhirnya air ini benar-benar nanti akan bisa menjadi obat. Jadi berwudu bisa untuk mengobati mental, bisa mengobati emosi, dan 30% penyakit itu disebabkan oleh emosi. Kenapa orang sakit lambung? Karena stres. Kenapa dia stres? Dia emosi. Kenapa dia emosi? Karena keinginannya tidak tercapai mungkin. Sangat banyak gara-gara tidak stabilnya emosi membuat penyakit menjadi bersarang pada tubuh seseorang. Maka obatnya adalah wudu. Wudu itu adalah air yang sudah diberikan semangat. Maka kawan-kawan sekalian, sekarang kami banyak testimoni yang kami obati orang sakit dengan hanya menggunakan air. Air apa? Seperti yang WF tadi, ini air di dalamnya. Air yang sudah sudah di preparation, yang sudah diambil zat dari mawar putih dan mawar merah. Kemudian ini ada air alkali. Ini yang paling banyak sekali orang sembuh dengan izin Allah. Penyakit degeneratif, yaitu penyakit-penyakit yang secara medisnya disebutkan tidak ada obat. Apa dia? Penyakit asam urat.
apa dia? Penyakit hipertensi, darah tinggi ya. Apa dia? Penyakit DM ya. Penyakit DM. Penyakit apa lagi? Penyakit lambung akut. Dan semua penyakit degeneratif dengan izin Allah. Ini banyak testimoni, jangankan yang pada HPA internasional yang dibuat oleh kawan-kawan yang lebih senior daripada kami saja di sini sudah banyak sekali orang bisa disembuhkan atas izin Allah dengan menggunakan alkali ini. Bagaimana caranya? Seperti yang pernah kita bahas, caranya untuk menuntaskan semua penyakit degeneratif agak repot sedikit, yaitu harus gunakan 10 buah botol air. 10 buah botol air itu nanti akan di-spray ini satu persatu dalam satu botol, di-spray 7 kali ya, sampai 10 botol. Kemudian air tersebut dibuka, diberi semangat air tersebut. Bagaimana caranya? Baca Al-Quran. Apa yang harus dibaca? Yang bagusnya membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu adalah pembuka. Karena Al-Fatihah itu adalah Ar-Ruqyah. Nama suratul Fatihah adalah surat Ar-Ruqyah. Dia sebuah surat yang bisa dijadikan sebagai obat, dan ini memang dipraktekkan di masa Rasulullah, dan juga ini pernah dipraktekkan oleh seorang ulama besar yang ahli pengobatan, yaitu Ibnu Qayyim di Madinah. Jadi setelah dispray semuanya, digoncang 53 kali, dan semuanya dibaca suratul Fatihah. Dibaca suratul Fatihah, kemudian airnya itu disimpan ya, diambil satu persatu. Satu hari diminum satu botol yang seukuran 2 liter atau 1,5 liter. Jadi 10 hari nanti habis 10 botol. Tetapi pada hari yang ke-10 kita dianjurkan untuk makan makanan secara bebas ya, tanpa pantangan. Untuk apa? Supaya kalau asam urat itu bangkit, supaya nanti bisa kita tangani lagi. Yang DM makan aja, sehingga DM-nya juga naik dan lain sebagainya, sehingga pada hari yang ke-10 setelah itu, ke-11-nya kita buat seperti yang 10 yang pertama itu 10 botol, dan setelah sampai hari ke-20 kita makan makanan pantangan asam urat atau lain sebagainya, nanti reaksinya tidak sekuat pada 10 yang pertama. Setelah 10 yang kedua itu pada hari ke-20, 21 dibuat lagi air menjadi 10. Maka hari yang ke-10 insyaallah penyakit degeneratif ya, asam urat yang katanya tidak ada obat, DM yang katanya tidak ada obat, harus disuntik insulin seumur hidup, hipertensi ya, dan lain sebagainya, insyaallah dengan izin Allah akan tuntas. Baiknya setelah 30 hari untuk proses pemantapannya ditambah 10 botol lagi. Jadi ini kalau digunakan satu botol ini saja sudah cukup. Jadi harganya bisa dikatakan sangat murah. Kenapa? Karena satu botol bisa digunakan sampai 1 bulan, dan satu botol itu bisa insyaallah biiznillah menuntaskan seluruh penyakit atas izin Allah. Maka kawan-kawan semua, saatnya kita kembali kepada pengobatan kita, yaitu pengobatan Islam. Nabi Ayyub alaihissalam, beliau diberikan cobaan berupa sakit. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menyembuhkan beliau, Allah perintahkan Nabi Ayyub untuk menghentakkan kakinya ke bumi, dan keluarlah air. Air itulah yang kemudian digunakan oleh Nabiullah Ayyub. Beliau minum air itu, dan beliau usapkan air tersebut ke seluruh tubuh badan beliau, sehingga beliau diberikan sehat. Jadi air luar biasa, Masya Allah. Tubuh kita terdiri dari 80% air, maka obat yang paling baik untuk tubuh kita adalah air. Sekarang kita kembali kepada pengobatan yang benar, di mana dulu, ingat ya, dulu orang-orang tua kita dulu bisa mengobati batu karang hanya dengan air putih saja. Jadi kalau dibilang pengobatan sekarang luar biasa, bisa operasi, bisa ditembak batu yang ada dalam ginjal, yang macam-macam ya. Kalau dibilang hebat, saya rasa tidak. Itu tidak hebat. Kenapa? Karena setelah dioperasi akan membuat penyakit-penyakit
yang lain. Minimalnya orang yang sudah dioperasi daya tahannya tidak sama dengan sebelum dioperasi. Oh, apa hebat, bukan hanya bisa menembak manusia, bisa menembak batu yang ada di dalam tubuh badan sehingga batu itu menjadi hancur. Luar biasa hebat. Tidak, lebih hebat orang yang dulu tanpa menembak, tanpa operasi, tanpa membelah, dan tanpa menggunakan obat apa-apa, hanya membaca doa-doa tertentu pada air. Setelah dibacakan doa pada air, disuruh minum air dan digosok air di sekitar perut, maka batu yang ada di dalam perut itu bisa hancur. Hebat yang mana? Jadi mari kita kembali kepada pengobatan kita. Ya, walaupun sekarang kita belum bisa melakukan seperti itu, tapi bagaimana sekarang? Kita hancurkan batu sekarang juga dengan menggunakan air seperti ini. Ada yang nama betung, kebetulan tidak ada di sini ya. Ada di tempat kita ada, cuma kebetulan yang di samping kita ini kosong. Ada betung yang dibuat seperti ini. Betung itu diambil daripada akar, mungkin akar daripada trieng ya, bambu, akar daripada bambu atau akar daripada betung, kemudian diolah dan diambil intinya, ya, kemudian dipreparation sehingga bisa menjadi banyak dan dibuat dalam air seperti ini saja. Dia tidak ada rasa apa-apa, tawar-tawar saja. Nah, kemudian betung itu diseprai ke dalam air dan ditambah dengan minum VCO, niscaya batu karang atau batu apa saja yang ada di dalam tubuh badan itu bisa hancur tanpa ditembak ya. Tanpa ditembak, tanpa digunakan peluru. Pelurunya apa? Air kosong saja. Pelurunya apa? Air putih sahaja, seperti yang dilakukan oleh orang dulu. Maka batu itu hancur dan dibantu oleh VCO yang kita minum untuk dikeluarkan dengan cara yang mudah. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa, subhanallah, walhamdulillah, luar biasa pengobatan agama kita, pengobatan Islam yang sekarang kita sudah mulai bangkit kembali. Dan kita mengajak kawan-kawan semua, mari kita terus belajar dan gunakan produk-produk yang dibuat oleh orang-orang Islam. Kalau kita beli produk ini, yang pertama keuntungannya kita sembuh dengan izin Allah. Yang kedua keuntungannya seluruh untung bisnis HPA internasional dibuat digunakan yang di Indonesia untuk di Indonesia, karena Tuan Haji sudah berjanji dan beliau mendirikan banyak sekali pesantren-pesantren, pondok-pondok pesantren mulai di Jawa dan sedang direncanakan di Aceh. Kemudian beliau mengeluarkan banyak sekali orang-orang yang hafal Al-Quran, yang ahli pengobatan, yang menguasai ilmu agama dan lain sebagainya dengan keuntungan itu. Begitu juga kami di sini di Dayah Babu Salam Dengkusyid itu, kami banyak menyediakan obat-obat ya. Keuntungan yang didapatkan dari penjualan obat-obat di sini di Dayah Babu Salam ya, kita gunakan untuk membangun dayah kita, membuat dayah kita menjadi dayah yang mandiri ya, membuat dana yang operasional yang menggerakkan dayah ini. Bahkan kalau nanti Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bisnis kita besar, maka santri-santri yang yatim piatu atau yang miskin mungkin bisa kita berikan dengan hasil untung dari penjualan herba-herba dan obat-obat yang ada di sini. Masya Allah. Kawan-kawan semua, nah, jadi ini wave yang pertama. Jangan lupa bawa wave ini kemana saja, sehingga apabila sakit kepala, apabila ada masalah-masalah, tidak bisa tidur dan lain sebagainya, bisa gunakan wave. Dan ini alkali bisa dibeli karena hampir semua kita bermasalah dengan kelebihan asam di dalam badan. Dengan membuat alkali seperti yang saya sebutkan tadi, maka tubuh badan kita akan imbang kembali di antara basa dan asam, asam dan basa. Sehingga ketika dua-duanya sudah stabil, maka atas izin Allah tubuh kita akan sehat. Walaupun usia kita sudah tua,
tetapi kita tidak rentan sekali terhadap penyakit-penyakit. Masya Allah. Ini saja ya pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa mendatangkan pahala daripada Allah untuk kita semua, dan digolongkan kita ke dalam pejuang agama Allah yang sedang berjuang untuk mengajak kembali umat Islam kepada pengobatan diri kita sendiri, mengajak seluruh kita umat Islam untuk menggunakan pakaian kita sendiri, bukan berbangga dengan pakaian dan produk-produk orang lain yang sebenarnya produk-produk tersebut justru menikam kita dari dalam. Kita sangat berharap dengan berkembangnya spreologi ini kemudian tidak ada lagi orang-orang Islam, orang-orang Aceh yang harus masuk mesin hadi hemodialisis atau cuci darah, insyaallah dengan izin Allah, dan tidak ada lagi orang-orang Islam dalam satu kampung banyak yang terserang oleh stroke dan sejenisnya. Insyaallah dengan cara kita hidup sehat dengan gunakan air sebagai obat yang mujarab, dengan izin Allah semua itu akan kita atasi. Subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.